Sofin adalah jenis alas kaki yang populer di kalangan wanita kelas atas masyarakat Fenisia selama abad ke-15 hingga ke-17 untuk menunjukkan kekayaan dan derajat sosial. Semakin tinggi Sofin, semakin tinggi status pemakainya, dengan beberapa contoh alas kaki ini mencapai ketinggian 50 cm. Meskipun alas kaki ini tidak praktis, namun memiliki tujuan praktis untuk melindungi kaki pemakainya dari lumpur dan kotoran di sepanjang jalan. Wanita membutuhkan gaun yang lebih panjang untuk menyeimbangkan proporsi dan tentunya membutuhkan gaun yang lebih mahal. Wanita yang mengenakan Sofin membutuhkan pelayan untuk membantu mereka menjaga keseimbangan. Mungkin tampilan, kekayaan, dan status tidak hanya ditampilkan melalui ketinggian Sofin, tetapi juga oleh fakta bahwa pelayan dibutuhkan hanya untuk membantu seorang wanita kaya dalam berjalan. Di era Victoria, yakni 1840 hingga 1901, crinoline adalah tren fashion pakaian dalam populer para wanita. Pakaian dalam ini adalah sejenis petticoat atau rok dalaman yang biasa dipakai di bawah gaun. Crinoline merupakan jenis rok yang terbuat dari bulu kuda. Crinoline awalnya digunakan untuk menopang dan memberi bentuk pada gaun wanita. Untuk mendapatkan tampilan rok yang besar, crinoline dikenakan dengan 6 petticoat kanji. Pemakaian crinoline sebenarnya terhitung berat dan tidak nyaman bagi pemakainya. Crinoline mengalami perubahan bentuk yang berbeda selama masa popularitasnya. Pada tahun 1860-an, mode ini berubah menjadi bentuk yang menyerupai kubah. Sekitar tahun 1865, bagian depan menjadi hampir datar. Pada tahun 1878, crinoline tidak lagi populer. Under the rug, all my problems that I shove. Pada tahun 1760-an, bangsa muda Inggris kembali dari perjalanan melintasi benua Eropa yang dikenal sebagai Grand Tour. Ini adalah perjalanan biasa yang dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan dan budaya. Para bangsawan muda ini juga kembali dengan selera mode baru yang dikenal sebagai makaroni. Tren makaroni dipandang sebagai jenis pakaian, banci. Makaroni menggabungkan warna-warna yang mencolok, sedangkan pakaian tradisional pada saat itu cenderung memakai warna yang lebih gelap. Sepatu mencolok, celana ketat, dan mantel pendek juga menjadi bagian dari tren ini. Ciri khas dari tren ini adalah penggunaan wig berlebihan yang terbilang tinggi. Ketika tren dimulai, tren tersebut terbatas hanya untuk kelas atas. Namun di tahun 1772, tren mode ini telah menyebar ke semua tingkat kelas sosial. Istilah makaroni berubah dari orang Inggris yang canggih menjadi orang yang melampaui batas mode biasa. Penghinaan publik dan ejekan terhadap makaronis yang terus berlangsung menyebabkan berakhirnya tren fashion ini. Hey Arnold merupakan sebuah serial kartun terkenal di tahun 90-an yang ditayangkan oleh Nickelodeon. Diceritakan bahwa Arnold adalah seorang bocah laki-laki yatim piatu yang dibesarkan oleh kakek neneknya di New York dengan ciri khas berambut kuning dengan topi kecil di tengahnya, yang ternyata kisahnya terinspirasi dari kisah nyata seorang anak yang berusia 9 tahun yang mempunyai kepala lebih besar dari anak-anak lain seusianya, disebabkan karena ia menderita penyakit hidrosefalus. Anxiety, filling up every space, no privacy. Kakek dan nenek yang mengasuh dirinya di dalam kartun sebenarnya adalah orang tua kandungnya di dunia nyata. Mereka melahirkan Arnold di usia yang sudah sangat tua. Kisah Arnold dijadikan ide kartun dan ternyata cukup terkenal dan booming di seluruh dunia. Namun pembuat karakter kartun yang berjanji akan membantu pengobatan Arnold dari uang royalti kartunnya ingkar janji, sehingga produksi kartun itu diberhentikan oleh rumah produksinya. Under the rug, all my problems that I shove. Pada tahun 1761, kapal The Octavianus berlabuh sejenak di London untuk mengambil sejumlah barang yang nantinya dikirimkan ke Cina. Usai menyelesaikan urusan di London, The Octavianus melanjutkan perjalanan menuju Cina sampai akhirnya kapal mendarat dengan selamat di Cina, dan kru kapal segera menurunkan barang-barang kiriman dari London. Setelah selesai, The Octavianus kembali ke Inggris, ke negeri asal kapal. Di tengah perjalanan kembali ke Inggris, kapal The Octavianus tiba-tiba lenyap dari peredaran dan tidak ada yang bisa melacak jejak kapal tersebut. Kapal The Octavianus pun dinyatakan hilang. Sampai akhirnya 14 tahun kemudian, pada tahun 1775, sebuah kapal penangkap ikan paus bernama Herald menemukan kapal The Octavianus di lepas pantai Greenland. Awak kapal Herald segera naik ke kapal The Octavianus dan mendapati bahwa seluruh penghuni The Octavianus tewas membeku akibat dinginnya Arktika. Karena cuaca ekstrem tersebut, jasad mereka terlihat masih utuh.
Okiku merupakan boneka hantu yang begitu ditakuti di Hokkaido, Jepang. Banyak orang percaya jika boneka ini hidup dan memiliki aura misterius yang menyeramkan. Menurut kisah, pada tahun 1918 seorang remaja berusia 17 tahun bernama Eikichi membeli boneka itu untuk adik perempuannya yang berusia 1 tahun bernama Kikuko. Ia pun sangat menyayangi boneka itu dan membawanya pergi kemana-mana dan tidur dengannya setiap malam. Namun di saat usianya beranjak 3 tahun, ia meninggal dunia karena flu berat. Dan kemudian hal aneh pun mulai terjadi. Pasalnya, boneka Okiku yang berbentuk seorang gadis kecil dengan baju warna merah ini awalnya memiliki rambut warna hitam dengan gaya okappa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rambut boneka itu terus tumbuh seperti rambut seorang anak manusia. Karena merasa takut, keluarga gadis kecil itu akhirnya membawa boneka tersebut ke sebuah kuil di Imawizawa. Pihak kuil sempat memotong rambutnya, namun rambut itu terus tumbuh dan masih menjadi misteri. Boneka ini dikenal sebagai The Doll Dead Age, merupakan boneka yang berubah menjadi tua secara misterius. Suatu hari ada sebuah keluarga yang memberikan putri mereka sebuah boneka bayi sebagai hadiah di hari Natal. Gadis kecil itu menyukainya dan bermain dengan boneka tersebut selama bertahun-tahun. Namun ketika gadis ini beranjak remaja, ia sudah tidak bermain dengan boneka itu lagi. Jadi orang tuanya menyimpan boneka tersebut di dalam kotak yang tertutup rapat dan meletakkannya di atas loteng rumah. Hingga 11 tahun kemudian, mereka pun memutuskan untuk membersihkan loteng dan menemukan kembali boneka tersebut. Namun anehnya, entah bagaimana keadaan boneka tersebut tidak seperti benda mati yang menjadi usang, namun terlihat seperti seorang laki-laki tua lengkap dengan kulit keriput dan mata lelah tak bernyawa. Lengan dan kakinya yang dulu lentur juga berubah menjadi kaku dan kendur. Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membuang boneka tersebut dan tidak dapat menjelaskan keanehan yang terjadi. Boneka menyeramkan itu sekarang tidak diketahui keberadaannya. Cisada 3301 merupakan kelompok hacker dan kriptografer misterius yang sering membuat teka-teki yang sangat sulit untuk dipecahkan. Teka-teki yang disebar biasanya berupa gambar yang disusupi data atau informasi rahasia. Kata-kata pada gambar harus disusun sehingga memiliki arti. Informasi pada gambar tersebut merupakan pemecah kode ke tahapan selanjutnya dari permainan teka-teki mereka. Cisada memiliki beragam teknik untuk memberikan teka-teki mereka. Biasanya mereka selalu memulai memberikan teka-teki pada tanggal 5 Januari tiap tahunnya. Banyak yang beranggapan bahwa Cisada merupakan bagian dari CIA atau M16 karena bagi siapapun yang berhasil memecahkan teka-teki akan menjadi bagian dari Cisada 3301. Ketika Cisada 3301 mengumumkan bahwa mereka telah menemukan orang jenius yang mereka inginkan, dengan begitu permainan teka-teki itu dihentikan. Namun sampai saat ini tidak diketahui siapa pemenangnya. Under the rug, all my problems that I shove. Adalah alat hukuman eksekusi yang berbentuk seperti buah pir dan dilengkapi dengan duri logam. Cara kerja chop pir seperti capitan dengan kunci sekrup di bagian bawah yang berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar cakupan capitnya. Alat ini sering digunakan oleh para perampok di Perancis. Biasanya chop pir akan ditempatkan di mulut untuk mencapit area tenggorokan atau di alat kelamin untuk mencapit area sensitif korban secara brutal. Lalu para korban akan merasakan penderitaan yang ekstrim akibat kerusakan organ dan meninggal secara cepat karena kehilangan banyak darah. Selain digunakan senjata perampokan, hukuman chop pir juga diberikan kepada pria atau wanita yang menyukai sesama jenis. Suku Mentawai adalah salah satu suku asli yang mendiami Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat yang memiliki tradisi meruncingkan gigi. Tradisi ini dilakukan oleh perempuan suku Mentawai yang sudah dewasa sebagai simbol kecantikan dan kedewasaan serta dianggap telah siap untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang bertanggung jawab. Selain itu, gigi runcing juga dianggap sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Dengan meruncingkan gigi, perempuan suku Mentawai percaya bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari roh-roh baik dan menjauhkan diri dari roh-roh jahat. Tradisi gigi runcing juga merupakan simbol dari sikap tunduk dan patuh kepada orang tua dan suami. Under the rug, all my problems that I shove.